Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ziyarat baitikal mu'azzam ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال يا كريم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita berada di hari-hari mulia, hari-hari istimewa, hari-hari baik, yaitu hari Tasyrik. Dan di hari-hari ini kita diperkenankan untuk berpesta. Kita diperkenankan untuk berpesta karena hari-hari ini adalah hari-hari bahagia, pengorbanan tapi bahagia. Orang berkorban itu masih hatinya senang, padahal dia mengorbankan. Karena dasarnya adalah takwa, dasarnya adalah iman. Meskipun diperkenankan atau diperbolehkan untuk berpesta, tetapi di situ tetap ada kaidah-kaidah supaya tidak melanggar syariat, yaitu tidak boleh takdir dan tidak boleh israf. Takdir dalam bahasa kita gampangnya itu mubazir. Israf itu maknanya berlebih-lebihan. Mal-farq bainahuma. Apa bedanya israf dengan takdir? Saya kasih contoh. Ada orang misalnya beli nasi padang 5 bungkus. 5 bungkus itu dimakan sendiri. Entek. Tuku 5 bungkus dimakan sendiri habis. Maka itu namanya israf. Itu namanya dari pengajian 3. Beli 3 kemudian dimakan sendiri habis. Itu namanya berlebih-lebihan, israf. Innallaha la yuhibbul musrifin, dan Allah tidak senang kalau ngomong israf. Kalau mubazir, takdir, ada orang beli nasi padang 3 bungkus. Karepe itu harap dimakan kabeh. Tapi ternyata lagi entek. 1,5 terus kuat, terus tele. Akhirnya apa? Yang 1,5 yang kemakan akhirnya basi. Maka ini namanya takdir, namanya mubazir. Dan innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir sing jabire musrati barang musra adalah temannya setan, dan setan ini di Rabbi kafur, yaitu kufur, yaitu kafir terhadap Tuhannya. Itu levelnya ada israf. Nah, di antara israf dengan takdir ini lebih buruk mana?
dia berdua lagi itu gimana dia di sekali nah kan sisi itu sekedar Allah nggak cinta Allah nggak senang yang satu kontrolnya setan nah setan itu kontrolnya kalau ya setan Innal mubadzirin kanu ikhwana saya kalau yang tiga tadi makan semua alhamdulillah aman tapi yang takdir maka ada yang hilang ada yang terbuang kalau nggak mau takdir maka sisanya tadi disedekahkan tapi saya malu ya coba cici saya harus ingat disedekahkan pada orang lain sehingga masih bisa manfaat. Jamaah sekalian, ini sebagai ulang-ulang, sebagai mukadimah kita pada kesempatan malam hari ini dan kita masih membahas tentang Abu Bakar karena memang satu kitab ini khusus membahas tentang sahabat mulia, sahabiyul jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu tentang bagaimana infaknya Abu Bakar. Dia mendermakan hartanya untuk membebaskan kaum muslimin yang statusnya itu jadi budak. Ya, budak kemudian masuk Islam. Siksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Nabi maupun terhadap para sahabat ini semakin menjadi-jadi, semakin meningkat. Terlebih lagi adalah ketika dakwah Islam itu semakin menyebar di masyarakat jahiliyah di Mekah, karena semakin hari dakwah itu semakin menyebar hingga siksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin itu sampai pada puncaknya. Dan kemudian khususnya perlakuan mereka terhadap kaum lemah dari kaum muslimin, orang-orang lemah dari kaum muslimin disebut dengan orang lemah itu seperti apa? Bukan karena harus 10 kilo rapat, bukan itu, tapi disebut sebagai mustad'afin atau du'afa. Orang yang lemah adalah dia itu nggak punya kelompok, dia nggak punya ormas, dia nggak punya partai, itu lemah. Dia nggak punya kabilah yang memberikan perlindungan kepada dia. Dan contohnya di antara sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini banyak. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah mereka menyiksa orang-orang lemah itu untuk menjauhkan mereka dari akidah mereka dan dari agama mereka, atau supaya mereka itu kembali kepada agama yang sebelumnya. Kalau si A ini disiksa, tujuannya supaya dia kembali pada agama sebelumnya. Dan yang kedua, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang Islam yang lain itu. Kamu berani meninggalkan agama yang sebelumnya, maka nasibmu itu akan seperti dia yang sedang disiksa. Dan kemudian Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, beliau mengalami penyiksaan yang sangat luar biasa. Dan Bilal ini dia tidak punya sandaran, dia tidak punya pendukung, tidak punya kabilah, tidak punya kelompok yang melindungi dia. Karena Bilal ini orang Habasyah, orang Ethiopia. Kemudian dia berada di tengah-tengah kaum Quraisy. Maka dia ini seperti sebuah barang yang diperjualbelikan. Dia tidak punya peranan apa-apa di dalam masyarakatnya kecuali hanya sebagai pelayan, mentaati perintah dan diperjualbelikan. Kok sampai ada budak dia itu memiliki peranan, atau bahkan dia itu memiliki sebuah ide atau gagasan, oleh masyarakat Arab jahiliyah itu dianggap sebagai sebuah kejahatan. Hak pilih nggak punya apa lagi. Dia sekedar punya ide, punya gagasan sendiri tentang sesuatu, oleh masyarakat jahiliyah dahulu itu dianggap sebagai sebuah kejahatan. Maka kalau kejahatan harus dihukum. Sehingga Umayyah bin Khalaf itu tuannya Bilal, namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu ketika mengetahui bahwa Bilal itu masuk Islam, marah kepada Bilal. Bilal itu mulai diancam.
kemudian seringkali dibujuk rayu, masih enggak pakai kekerasan, tapi dirayu, supaya apa? Supaya dia mau masuk Islam. Tetapi yang didapati oleh Umayyah bin Khalaf pada diri Bilal tidak mendapati apa-apa kecuali kesabaran dan keteguhan hati di atas keimanan. Dia tidak mau kembali ke belakang, dia tidak mau lagi menjadi kafir, dia tidak mau lagi menjadi manusia yang sesat, yang jahil. Nah, ini yang membuat tuannya itu kemudian marah kepada Bilal, sehingga dia memutuskan untuk menyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'akhrajahu ila syamsi dhahirati fi sahra. Bilal ini kemudian digelandang dia, dibawa terik matahari padang pasir. Setelah sehari semalam itu dia tidak dikasih makan. Sehari semalam digelandang ke tempat panas, kemudian diikat di situ, dilemparkan ke tengah-tengah padang pasir yang panas, kemudian begini meleleh. Setelah itu dia panggil Umayyah bin Khalaf, budak-budaknya yang lain, angkat batu yang besar. Batu yang besar itu kemudian ditaruh di atas tubuhnya Bilal bin Rabah dalam keadaan tangannya terikat. Di bawah terik matahari bukan semangat. Terik matahari itu jazirah Arab. Dan batunya yang panas juga kena matahari. Kita naik motor, habis parkir di panasan, terus kita naiknya, itu kita merasa panas kan? Apalagi ini batu yang dia bisa menyerap panas. Itu yang terjadi kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Maka Umayyah bin Khalaf mengatakan, la tazalu hakadha hatta tamut. Kamu akan terus begini sampai kamu mati. Atau kamu kafir terhadap Muhammad, kamu tidak percaya, kamu mendustakan Muhammad, wa ta'budul Lata wal Uzza, dan kamu mau menyembah Lata dan Uzza. Maka Bilal itu menjawab tuannya dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan dan keteguhan hati. Maka dia mengatakan ahadun, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Dan Umayyah bin Khalaf terus menyiksa Bilal, ditimpa batu di atas tubuhnya. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ke tempat di mana Bilal bin Rabah itu disiksa oleh tuannya. Kemudian ketika Abu Bakar ini datang kemudian mengadakan negosiasi dengan Umayyah, dan Abu Bakar berkata kepada Umayyah, ala tattaqillaha fi hadzal miskin. Tidakkah kamu takut kepada Allah kalau sampai budak ini itu mati gara-gara kamu siksa? Kemudian Abu Bakar masih bertanya, sampai kapan kamu akan melakukan ini? Kemudian Umayyah bin Khalaf mengatakan, anta alladhi afsadahu. Kamu itu yang justru mencelakakan dia seperti ini. Kamu mengguru-guru dia itu agama sih kok ikuti. Kata Umayyah bin Khalaf kepada Abu Bakar, fakir ruhin tatara. Kalau begitu, silakan kamu bebaskan dia. Kata Umayyah kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, oke, apa akan melakukannya? Aku akan bebaskan dia. Saya punya budak hitam yang lebih terang, yang lebih kuat daripada Bilal dan lebih setia terhadap agamamu. Maka aku berikan kepadamu budakku itu, dan selebihnya kamu berikan Bilal itu kepada. Maka Umayyah bin Khalaf setuju. Kenapa? Karena budaknya lebih kuat daripada Bilal bin Rabah. Maka diterima. Sehingga Abu Bakar ini Bilal ini dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam sebuah riwayat itu bukan digantar, tapi dibeli, yaitu ishtamahu bisar'i awamil au bi arba'ina uqiyah dhahaban. Dibeli dengan 7 uqiyah atau 40 uqiyah emas. Nah, atau itu antara 7 dengan 40 atau
diberi dengan harga 7 atau 9 atau 8. Ini dia harga 7 atau 40 rupiah. Nah, satu rupiah itu, dan rupiahnya itu rupiah emas, berarti dia 40 dinar satu rupiah. Satu rupiah. Jadi 40 itu berapa? Hanya namanya ya. Berapa? 280 dinar. Satu dinar habis itu paling murah itu 3 juta. 3 juta 280 kali 3. Wakil itu sejarah di Arab ya. Lebih dari setengah M lah ya. Lebih dari setengah M. Itu kalau kita ambil itu dapat yang 7 loh ya. Dari 40 dari Euro. Masya Allah. Maka dibeli sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Betapa sabarnya kita, betapa teguh dan kokohnya keimanan Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala yang membunuh orang-orang kafir, terutama Umayyah bin Khalaf sebagai tuannya, yang membuat mereka itu tambah jengkel dan marah adalah keteguhan hati dia. Disiksa sampai bunuh, dan dia termasuk kalangan lemah kan? Dia termasuk kalangan lemah. Disiksa begitu supaya dia mau mengucapkan kalimat kafiran, dia tidak mau. Dia tidak mau. Padahal ini dia. Kalau ada seseorang nyawanya terancam, dia diancam untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Kalau nggak mau dia dibunuh. Ada 2 pilihan. Yang pertama, dia tetap tidak mau mengatakannya, meskipun dia dibunuh. Dan itu yang paling utama. Yang kedua, dia mengucapkan kalimat kekufuran, tapi hatinya tetap teguh di atas keimanan. Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala di suatu ketika beliau datang pada Nabi, kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad apa yang ada di belakang kejadiannya apa. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, mereka tidak melepaskanku, mereka tidak membiarkanku pergi, mereka terus menyiksaku sampai aku mencaci maki dirimu. Kata dia, sampai aku mencaci maki dirimu. Kan mencaci maki Rasulullah kan kafir. Orang mencaci maki Rasulullah itu kan kafir. Orang menolong Nabi itu hukumnya kafir. Nah, kemudian Nabi bertanya, kaifa tajidu qalbaka? Bagaimana kamu mendapati hati nalika mau mencaci maki Rasulullah, mencaci maki dirimu, bagaimana hati? Dia mengatakan, "Qulbi mutma'innun 'alal iman." Dan hatimu itu tetap teguh di atas keimanan. Dia sampai ngomong kekafiran, tapi hatinya tetap di atas keimanan karena dia nyawanya terancam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau mereka menyiksamu lagi maka ulangilah supaya dia nyawanya selamat. Tapi seandainya dia lebih memilih mati daripada dia harus mengucapkan kalimat kekufuran, maka itu yang lebih baik. Dipikir dulu, yang berkira mati berkira ini. Karena mati aku harus tahu malah repot. Mati syahid tapi jadi utang, gaduh berusaha apa, iya kan? Jadi utang itu urusan dunia tapi dibawa sampai akhirat. Orang yang mati syahid itu kan masuk surga tanpa hisab dan ma'adab kecuali tapi gaduh di sini. Kalau di situ bahayanya apa? Bahayanya utang. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wantinya, man akhadha amwal nas yuridu ada Allah. Orang akhadha amwal nas yuridu idrafa Allah. Orang membawa harta orang lain dengan niat tak terbaik, maka Allah akan membinasakan dia. Tapi kalau orang itu membawa harta orang lain, meminjamnya,
Yuridu adalah ingin sekali mengembalikannya, dan Allah Maha tahu isi hati hambanya. Maka Allah akan membantu dia untuk membayar hutangnya, untuk melunasi hutangnya. Mudah-mudahan yang punya hutang bisa melunasinya. Kemudian maka cara ini adalah manhaj atau metodologi, cara atau siasat dari Abu Bakar untuk melawan penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin yang lemah. Caranya adalah dengan membeli mereka. Karena kalau melawan sejarah jelas kalah kan. Ini di pertemuan Thailand baru menampakkan keislaman saja itu sudah kalah. Maka perlawanannya adalah ternyata dilawan dengan harta. Hartanya siapa? Hartanya Abu Bakar. Karena saat itu dia termasuk sahabat yang paling kaya. Maka dia berjuang itu tidak hanya dengan ilmunya, tapi juga dengan apa? Dengan hartanya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, maka beliau setiap mendengar ada budak muslim yang diintimidasi atau yang disiksa sama Abu Bakar itu langsung dibebaskan. Maka perjuangan ini itu membutuhkan banyak sekali harta dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Salah satu di antaranya yang dibebaskan oleh Abu Bakar itu adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini termasuk orang yang berjasa dalam proses hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia ini sahabat yang ikut di perang Badar, dan kita tahu bagaimana perang Badar itu kemuliaan perang Badar itu. Ahli Badar itu dosanya diampuni oleh Allah, sudah dapat jaminan ampunan. Makanya Nabi mengatakan if'alu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Lakukanlah sesuka kalian karena sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Jadi mereka mau itu dosanya diampuni sama Allah. Itu kok seandainya kita yang dikasih jaminan begitu sangat kuat itu. Berbuatlah sesuka kalian. Mereka itu dipersilakan berbuat sesukanya karena dosanya diampuni oleh Allah. Ini apa sih kerjaan manusia? Itu kualitas apa? Memang pantas mendapatkan faktor Allah lakum, sesungguhnya Allah mengampuni kalian. Syahidah Badar, ikut di perang Badar, kemudian juga ikut di perang Uhud dan matinya mati syahid. Ini Amir bin Fuhairah mati syahid karena dijebak. Dijebak. Pembahasannya kejauhan ya kita sebut. Dia yang kedua itu Ummu Ubais dan Zinbirah. Bilal, kemudian Amir bin Fuhairah, Ummu Ubais, Zinbirah. Ini sahabat. Ini kira-kira dari mereka kira-kira sebelahnya lebih ini. Kira-kira harganya segitu. Ini sudah 2M lebih yang dikeluarkan oleh Abu Bakar. Zinbirah itu ketika dia masuk Islam, kemudian dia disakiti, dia disiksa, dimerdekakan oleh Abu Bakar, tiba-tiba buta. Orang-orang semua tahan. Lata dan Uzza, tidak ada yang mengambil penglihatan yang kecuali Lata dan Uzza. Semuanya orang-orang itu. Zinbirah Mu'awaz, kemudian Zinbirah setelah mendengar kalimat itu bahwa mereka mengatakan begitu, Zinbirah mengatakan mereka bisa demi Allah, Lata dan Uzza itu tidak bisa mendatangkan madharat dan manfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan dia. Kemudian yang berikutnya adalah An-Nahdiyah wa Ibnatuha. An-Nahdiyah wa Ibnatuha. Abu Bakar itu mendengar seorang perempuan dari Bani Abdillah mengatakan kepada kedua budaknya perempuan, ibu dan anak, aku tidak akan melepaskanmu selamanya.
aku tidak akan membebaskanmu selamanya. Kemudian beliau mengatakan, Abu Bakar mengatakan, bebaskanlah keduanya. Ya kami yang bebaskan saja. Ya sudah, mari kita ayo bersama Abu Bakar. Memang di dalam riwayat ini tidak disebutkan harganya. Maka dua orang tadi itu ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sudah 6 orang. Kemudian yang ketujuh, di budak dari Muhammad ini dari Adi bin Ka'ab, dan dia seorang muslimah. Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam, dia itu pernah memukuli seorang budak perempuan sampai dia sendirinya sih capek, dipukuli terus supaya kembali pada kekafiran. Abu Bakar tahu, maka kemudian dimarahi dalam Abu Bakar, dibeli sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Maka Abu Bakar adalah muharrirul abdi, pembebas para budak, wahibul hurriyah, pemberi kemerdekaan. Dan orang-orang ini dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan supaya mereka itu taat manut dengan Abu Bakar. Bilal bin Rabah setelah Nabi wafat, dia itu sudah pensiun jadi muadzin. Bilal pensiun jadi muadzin. Dia sudah tidak mau adzan lagi. Kemudian kenapa dia tidak mau? Karena dia tidak kuat. Ketika adzan kemudian sampai pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak bisa berkata, saking sedihnya dia setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Saya tidak bisa, tidak pensiun dia. Setelah Nabi khalifahnya kan Abu Bakar kan, tapi sama Abu Bakar nggak diizinkan, sama Abu Bakar nggak diizinkan, nggak boleh. Bila kok masuk pensiun, nggak diizinkan sama Abu Bakar. Kemudian Bila mengatakan begini pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, seandainya dulu engkau membebaskanku dari Umayyah bin Khalaf untuk dirimu sendiri, maka aku akan mau denganmu. Kalau memang dulu kamu membebaskanku dari perbudakan itu semata-mata untuk dirimu sendiri, maka aku akan mau denganmu. Tapi jika engkau membebaskanku itu semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka biarkanlah aku dengan beliau. Itu tidak berbahagia ikhlas. Akhirnya apa? Dia saya dia berhenti jadi apa? Berhenti jadi muadzin. Akhirnya sudah dia nggak ada itu karena saking cintanya kepada Rasulullah, saking sedihnya ketika dia adzan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi sudah wafat. Nah, kemudian Abu Bakar itu ditanya sama bapaknya bilang begini, nah, aku perhatikan kamu banyak membeli budak. Akhirnya itu budak. Nah, boleh itu budak ini budak-budak sing lanang, budak-budak sing kuat, yang bisa memberikan penjagaan dan perlindungan kepadamu. Malah sing budak kuat malah tukar tambah ditukar. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada bapaknya, ya abadi, bapaknya masih kafir ini, ya abadi, inna uridu lillahi azza wa jalla. Wahai ayah, aku tidak melakukan itu melainkan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk hidupmu itu dibebaskan, bukan untuk dirinya sendiri. Maka tidak heran jika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, ayat Al-Quran berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu
Subhanahu yang dibaca sampai hari kiamat abadi di dalam Al-Qur'an Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna." Ayat ini yang dimaksud di sini itu Abu Bakar. Yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, fa'amma man a'ta, artinya ngamahi bertakwa, bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan dan kebahagiaan. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, yang istighna, sugih, merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, lawan ganjaran sing apik, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, jalan menuju kesengsaraan. Ayat ini turunnya berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan sahabat itu kalau ada ayat Al-Quran, kok turun berkaitan dengan dirinya, itu dia bahagia. Jadi sabab nuzul abadi akan dikenang terus. Termasuk salah satu di antaranya itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas yaitu sangat bangga ada 4 ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan saya, kata dia, sehingga dia merasa sangat bangga. Dampaknya apa? Ini bukan pelajaran dia. Ini kita bahas tentang Abu Bakar. Kapan? Itu saat Nabi Waqqas. Jadi itu ada di dalam kitab ada Mufrad tentang bab birrul walidain. Jadi ada Mufrad bab pertama itu bab berbakti kepada ibu. Berbakti kepada ibu itu yang pertama. Kemudian yang kedua hijratul al-ula wa mawqifu ibadina minha, yaitu hijrahnya Abu Bakar yang pertama. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia mengatakan bahwa aku tidak mengetahui sama sekali tentang orang tuaku melainkan keduanya itu memeluk agama Islam, dan tidaklah berlalu hari-hari kami melainkan Rasulullah itu datang ke rumah kami, ke rumahnya Abu Bakar di waktu pagi atau di waktu sore. Itu Nabi itu kalau datang ke rumahnya Abu Bakar itu kalau nggak pagi ya sore. Maka ketika Nabi datangnya itu di siang hari ketika matahari sedang panas-panasnya, Aisyah itu sampai heran. Karena biasanya Rasulullah itu datang itu di siang hari. Mesti ada sesuatu yang penting, itu ya benar. Karena Nabi itu kenapa datang di siang hari? Karena di siang hari itu nggak ada orang yang kelihatan di luar kalau itu musim panas. Karena Nabi itu mau memberitahu sesuatu yang sangat besar kepada Abu Bakar. Sesuatu yang besar itu apa? Hijrah. Nabi ngasih tahu, aku sudah diizinkan untuk hijrah. Maka Abu Bakar bertanya, apakah engkau menginginkan aku sebagai teman hijrah ya Rasul? Kata Nabi, ya. Maka Abu Bakar nangis. Aisyah menyatakan, laki iki aku mau ngerti, mau bahagia kok nangis. Jadi nangis apa? Nangis bahagia. Aisyah menyatakan, saya baru kali ini tahu ada orang bahagia kok nangis. Itu saking apa? Saking terharu. Dan ketika kaum muslimin itu mendapatkan ujian siksaan, Abu Bakar ini hijrah ke tanah Habasyah, ke Ethiopia.
ke Ethiopia. Kemudian di perjalanan dia ketemu sama orang namanya Ibnu Dalina. Ibnu Dalina ini kabilah orang, pemimpin di kabilah orang. Ditanya, Aina dia ada batin, kamu mana Bakar? Kemudian Abu Bakar menjawab, akhrajani qaumi fa'uridu an nasiha fil ardi wa a'budu rabbi. Kaumku mengusir, maka aku ingin mengembara di bumi ini supaya aku bisa menyembah Tuhan. Kemudian Ibnu Dalina mengatakan, sesungguhnya orang seperti dirimu itu tidak pantas kalau meninggalkan tanah kelahirannya, dan tidak pantas kalau dia itu diusir dari tanah kelahirannya. Sampai kemudian mau diusir. Sesungguhnya engkau memenuhi kebutuhan orang miskin, inna tuqsidul ma'dum wa tasilur rahim, menyambung kekerabatan, wa tahmilul kalba, meringankan beban orang lain, wa tuqri al-dhaif, menghormati tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau membantu orang-orang yang menegakkan kebenaran. Masya Allah, ya Allah diusir, itu orang pantas, ini baik. Saya kembali di Mekah, aku akan memberikan jaminan perlindungan keamanan untukmu, dan kamu bisa menyembah Tuhan. Ibnu Dalina bukan Muslim, ya Islam. Aku akan memberikan jaminan perlindungan kepadamu. Ayo kita kembali ke kampung halamanmu, kamu bisa menyembah Tuhan. Akhirnya kembali bersama dengan Ibnu Dalina. Di waktu sore Ibnu Dalina keliling di kabilah-kabilah itu sambil dia mengatakan, sesungguhnya Abu Bakrin, sesungguhnya orang seperti Abu Bakar tidak pantas kalau dia itu keluar dari tanah Mekah, tidak pantas kalau dia itu diusir. Apakah kalian itu mau mengusir orang yang suka membantu orang-orang miskin? Apakah kalian mengusir orang-orang yang silaturahim, yang meringankan beban orang lain, yang suka menghormati tamu, yang membantu orang-orang yang menegakkan kebenaran? Akhirnya orang-orang Quraisy ini percaya dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh Ibnu Dalina. Maka mereka berkata pada Ibnu Dalina, ini Ibnu Dalina, kamu suruh Abu Bakar, dia boleh menyembah Tuhannya, tapi apa? Tapi di dalam rumahnya. Dia boleh membaca kitabnya, tapi di dalam rumahnya. Jangan sampai dengan ibadahnya dia itu mengganggu kami. Jangan sampai dia itu mengerjakan apa? Mengerjakan ibadah-ibadah dia itu secara terang-terangan. Karena kami khawatir apa yang dilakukan dia secara terang-terangan itu bisa memperdaya anak-anak kami, bisa memperdaya orang-orang kami. Nah, kemudian akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu diomongi sama Ibnu Dalina. Diomongi sama Ibnu Dalina. Jadi Abu Bakar jadi mereka, oke, setuju, kamu boleh menyembah Tuhanmu tapi di dalam rumahmu, boleh sholat tapi di dalam rumahmu. Nah, itu dengan Ka'bah. Boleh baca kitabmu tapi di dalam rumah. Terus Abu Bakar setuju. Abu Bakar menjalankan perjanjian itu semua, tapi saya sulit. Abu Bakar ini apa? Abu Bakar ini akhirnya ingin menampakkan keislamannya, semangatnya itu. Akhirnya Abu Bakar itu membangun masjid atau musola yang ngarep rumahnya, sehingga dia itu sholat di situ, dia jangan dibayarkan. Terus kalau dindingin, ya pokoknya tempat dia itu sholat di depan rumahnya. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di depan rumahnya itu dilihat banyak orang. Sehingga apa? Ini menimbulkan reaksi pada orang-orang. Apa reaksinya? Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.